Topo ajaib. Dengar cerita kakak ya. Di sebuah desa ada sebuah keluarga yang kaya raya, bernama Pak Karun. Dia sangatlah pelit dan kikir, tidak mau berbagi. Beliau mempunyai tetangga bernama Pak Arya. Beliau sangat miskin sekali. Dia biasa mencari kayu bakar di hutan. Suatu hari, Pak Arya ingin meminjam uang untuk berobat karena istrinya sakit. Pak Karun, saya ingin meminjam sedikit uang untuk berobat. Istri saya sakit, Pak. Ucap Pak Arya. Apa? Kau bisa menggantinya? Kamu itu miskin. Ucap Pak Karun dengan sombongnya. Tentu saya akan membayarnya, walaupun dengan mencicil, Pak. Ucap Pak Arya memelas. Baiklah, bunganya 50%. Pastikan kamu bayarnya. Jelas Pak Karun kemudian memberikannya kepada Pak Arya. Terima kasih Pak Karun, ucap Pak Arya. Ya, pergilah. Hari pun berganti hari, bulan pun berganti bulan. Pak Arya belum bisa mengembalikan hutangnya hingga ia ditagih oleh Pak Karun. Hei Arya, mana janjimu? Harus tunggu berapa lama lagi kau akan bayarnya, hah? Tagih Pak Karun. Maafkan saya Pak Karun. Saya belum punya uang. Beri saya waktu, Pak. Baiklah. Kalau begitu, aku akan kasih waktu kamu 1 minggu untuk melunasinya. Awas kamu. Ancam Pak Karun. Pak Arya mengangguk lemah. Pak Arya sangatlah bingung dan sedih. Hasil penjualan kayu hanya pas untuk makan sehari-hari. Kemana dia harus mencari uang tambahan? Sedangkan bunga uang yang dipinjamnya sangatlah besar. Ia tak sanggup membayarnya. Pak Arya pun pergi ke hutan untuk mencari kayu di sana. Tiba di hutan, ia mulai memunguti kayu satu persatu. Tiba-tiba, matanya melihat sehelai kain lusuh yang ia sebut topo. Hah? Apa ini? Kenapa topo ini bisa ada di hutan? Lebih baik aku bawa saja. Lumayan, bisa nanti digunakan di rumah, pikirnya. Sampailah di rumah. Setelah meletakkan kayu-kayu di samping rumahnya, Pak Arya langsung mencuci tangannya dengan bersih. Lalu masuk ke dalam rumah. Dilihatnya istrinya sedang memasak di dapur. Istriku, aku pulang, ucap Pak Arya pada istrinya. Suamiku, kamu sudah pulang. Nasi sebentar lagi matang, jawab istrinya. Tak lama nasi pun matang. Saat sedang akan menyajikannya, meja terlihat kotor. Sambil memegang tempat nasi yang masih panas, istrinya berkata, "Tolong dibersihkan mejanya ya, Pak." Oh, baiklah. Pak Arya teringat selai topo lusuh yang ia temukan di hutan. Meja itu dilap dengan kain itu. Seketika setelah dilap dengan kain topo itu, di atas meja sudah terisi dengan bermacam-macam makanan dan uang yang sangat banyak. Pak Arya sangat terkejut dan terheran-heran, tidak mempercayainya. Ia mengerjapkan matanya dengan mulut terbuka. Apa ini? Makanan? Uang? Teriak Pak Arya. Benar, ini makanan. Dan ini uang. Dari mana semua ini? Tanya istri Pak Arya. Melihat kain topo yang sedang dipegangi suaminya, lalu disapukannya lagi ke lantai,
Kembali lantai itu terdapat makanan yang sangat banyak, begitu pula uangnya. Jadi kain ini yang telah mengeluarkan semua ini. Terbata-bata Pak Arya memandangi kain topo yang lusuh itu. Aku rasa kita dapat melunasi hutang kita kepada Pak Karun, ucap Pak Arya melanjutkan. Singkat kata, Pak Arya sudah menjadi kaya raya, bahkan lebih kaya dari Pak Karun. Pak Arya juga tidaklah pelit. Semua hutang-hutang tetangganya yang tengah berhutang kepada Pak Karun pun ia bantu melunasinya. Tidak hanya itu, semua tetangga dan teman-teman yang hidup kekurangan juga diberi uang modal untuk usaha. Hingga tidak ada lagi yang mau berhutang pada Pak Karun. Oleh karena itu, Pak Karun tidak ada lagi pemasukan. Ia juga tidak bisa memeras uang dari orang-orang yang berhutang padanya. Akhirnya, Pak Karun menjadi bangkrut dan jatuh miskin. Nah, gimana? Udah denger kan ceritanya? Pesan kakak, kalian harus bersikap baik kepada semua orang dan janganlah berkata kasar atau merendahkan orang lain, karena setiap perbuatan buruk akan selalu menuai hal buruk pula. Kita juga harus selalu berdoa pada Tuhan, karena Tuhan yang akan selalu mengabulkan permintaan hamba-Nya. Sampai jumpa lagi di podcast ceria.